Hei, dia itu apa? Dua dulu. Dua itu jalan lah. Itu jalan lah. Itu lah. Silaturahmi. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Kusbudi Nepal. Ikutin kegiatan aku di sore hari memasak sayur gambas dan tomat, ada juga teri ya guys. Cus. Tadi mak mertua itu sudah motong-motong sayurnya ya, tinggal aku yang masak. Sekarang mak mertua lagi di luar ya guys, bersama anak-anakku. Hai, kumaha teh? Bonot tak kai. Kati beta. Oh. रोटी की बात बने Roti paka देता नहीं. रोटी Kubu roti, kubu batang yang milagi kayaknya. ठीक है Kahatan ni TV na chala ya bin. अपने को बहन बहन 3 गो. 3 जन सब जाने के बियाह हो गया अब भाई Bayo ugol ba, bohin ugol ba. अपने घर कहाँ Indonesia. मलेशिया Indonesia. ठीक है लम्हा भाई हो गए भाई तो 40 साल हो गया. 2 बेटा हो गया. दीदी के 2 बेटा बेटी हो गए. दीदी की है को थी कहते हैं वीडियो बनाओ. वीडियो ठीक है ना जाता नहीं सुन हाँ चले पनीर और देखाई केने सपोर्ट में ढुक रहे मी हाँ ये जी इसी के धुआं धो दिए प्याज हुआ प्याज वाला न तो नहीं थी डर के मारे रात भर नहीं के सुतलन हाथ में ही. ए पर के सुतेला
Au bawa majeli. Chorngel banisan iti no yerto. Gor kali. एमे मजली सुतल आ तू कान रूम में रही Mama. हम ठीक बा बागा टीवी बना Tadi ada tetangga main ke sini guys, terus cakap-cakap sama aku. Aku sudah ngasih Meti bawang goreng sama cabai kering ya guys. Biasa seperti ini saja masaknya. Terus kalau sudah gosong seperti ini, lalu dimasukkan ini. Ditutup sebentar. Nggak usah tunggu lama-lama ya guys. Lalu dimasukkan ini gambasnya. Tadi aku sudah motong ya, sudah aku cuci ya. Jangan lupa dikasih garam secukupnya aja ya. Lalu diaduk lagi ya. Setelah itu ditutup. Tunggu sampai sayurnya layu, kecilkan apinya. Tunggu sayurnya layu ya guys. Dan aku mau membuat pisahan dulu adonan buat nanti buat masak rotinya ya. Cus. Begini ya guys, kalau sore rutinitas aku itu membuat api seperti ini di tempat sembahyang. Dan kalau sore itu biasanya pintu nggak boleh ditutup ya guys. Jadi pintu dibuka semua terus dinyalakan api seperti ini. Dibuat di sekeliling rumah itu diputerin api seperti ini ya. Cus, kita lanjut masak. Selanjutnya aku bagi kunyit dikira-kira aja ya. Dan ada juga cabai powder. Jadi dicampur seperti ini ya guys. Selanjutnya dikasih air sedikit. Dicaruk seperti ini dan dimasukkan ke dalam terkari. Mantep guys pokoknya. Dikasih air lagi.
Karena nanti aku mau kasih teri, jadinya aku tambahin air lagi ya. Setelah itu ditutup. Tunggu sampai matang dan nanti dimasukkan terinya ya. Sambil nunggu masakan matang, aku mau buat pisahan dulu ya, atau tepungnya aku ulenin dulu buat roti. Ikutin terus ya guys. Ini cuma tepung gandum yang aku kasih air, langsung aku adon seperti ini ya. Diulenin guys, kalau bahasanya. Dulu aku kurang pandai, sekarang pun juga tak ada pandai guys, kurang ahli. Tapi lama kelamaan nanti juga bisa. Jadi hari ini nggak masak nasi karena tadi petang aku sudah makan nasi gitu. Jadi aku putuskan untuk masak roti aja, soalnya nanggung guys, cuma 3 orang kan, yang 5 orang kan, mertuaku dan aku sama anak-anakku. Jadi aku sekarang itu di rumah sama kedua mertua dan 2 anakku sama aku ya. Makanya sepi guys rumahku sekarang. Gak ada orang nangis, gak ada orang berisik gitu ya. Kalau sudah seperti ini tinggal dicampur seperti ini guys, diadon. Jadi kalau ada yang tanya tepungnya itu dibagi atau dikasih bumbu apa aja, atau dikasih campuran apa gitu ya. Jadi ini murni nggak aku kasih apa-apa guys, cuma tepung terigu terus nanti diulen sama air gitu aja ya. Beda lagi kalau mau membuat puri. Kalau membuat puri nanti dikasih garam, dikasih minyak sama soda kue biar mengembang gitu. Jadi cuma diginikan aja guys. Kalau ngadon seperti ini harus kuat ya tenaganya. Jadi adonannya itu seperti ini ya, nggak kebanyakan air juga, nggak terlalu keras juga, just dengan lah guys. Ini aku duduk di dinglek guys. Do you know dinglek? Dinglek itu adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu. Kalau orang Jawa namanya dinglek. Kalau udah seperti ini langsung dijadikan satu guys. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Ini nggak lembut sekali, nggak juga keras. Jadi sedengan. Biar nanti kalau diadon itu enak guys, gampang gitu dan cepat matang. Terus kita lanjut buat rotinya ya. Ikutin terus. Oh iya guys, tadi aku itu lupa mau menggoreng terinya ya. Jadi terinya itu digoreng tanpa dikasih minyak gitu. Dan ini aku goreng di teflon yang biasa aku itu buat roti gitu ya. Jadi ini terinya nanti mau aku campurkan ke sayuran yang tadi ya, sayur gambas yang tadi.
Kalau udah coklat kemerahan kayak gini, artinya sudah matang ya guys. Lalu diangkat. Lalu dicuci dan dimasukkan ke dalam tarkarinya atau sayurnya tadi ya. Sudah tercampur seperti ini, lalu tutup. Tunggu 1 menit, langsung dientas guys, diangkat maksudnya. Kurasa sudah, aku angkat dulu ya. Selanjutnya membuat rotinya. Aku siapkan alat tempurnya dulu. Ini tuh sudah lama banget ya guys. Ada yang baru tapi aku nggak bisa pakai yang baru. Sendal deh bang. Jadi kalau buat roti seperti ini mesti telaten ya guys, mesti sabar. Kalau sekiranya teflonnya ini sudah panas, dikurangkan apinya. Kalau udah gosong-gosong seperti ini langsung dibalik lagi. Karena baru pertama jadi nggak melendung guys. Kalau melendung itu tandanya matang sempurna ya. Aku juga membuat adonan. Jadi satu roti diletak sini, tangannya yang lain membuat adonannya seperti ini ya. Dibalik, kalau seperti ini ya baliknya. Jadi nggak gosong-gosong amat. Jadi kalau roti ini sudah kering, baru dibalik ya. Dan dilihat seperti ini. Nanti kalau di sini itu sudah gosong, di sininya belum gosong, jadi diputar-putar seperti ini ya guys, biar matangnya itu merata.
Kalau sudah matangnya merata, dibalik lagi. Dan lihat guys, ini ada angin ya, angin yang mau keluar dari rotinya. Ini tandanya roti itu matang sempurna guys. Bisa dilihat sendiri kan. Jadi sedikit cerita ya guys. Dulu itu aku juga nggak bisa buat roti seperti ini. Dan sama mak mertua itu dengan sabarnya dia melatih aku, mengajari aku. Jadi sampai bisa pandai atau gesit seperti ini ya. Dulu itu buatnya roti itu meletot-meletot guys, nggak bisa bulat seperti ini, nggak bisa. Terus dengan berjalannya waktu, akhirnya bisa dan bisa bulat. Ya terbentuklah bulat seperti ini ya. Kalau belum terbiasa ya nggak bisa seperti ini guys. Jadi aku juga mau mengajarin kalian bagaimana membuat adonan atau bulatan seperti itu ya guys. Ambilnya itu jangan banyak-banyak, sedikit aja. Lalu diilik-ilik seperti ini. Buat roti itu enaknya jangan yang tebal-tebal ya guys. Aku nggak suka buat roti yang tebal. Udah jadi seperti ini ya, bulat. Lalu dibalurin ke tepungnya seperti ini. Dan dibuat seperti ini. Kalau udah gepeng seperti ini, dibalurin lagi ke tepungnya, lalu diadon. Udah gitu aja, simple kan? Selamat mencoba. Jadi ini roti terakhir yang aku buat ya guys. Dan biasanya kalau roti terakhir ini tidak boleh dikasih ke anak-anak gitu, karena mitosnya orang sini kalau dikasih ke anak-anak nanti nggak payu rabi guys, atau nggak laku menikah ya. Biasa aku itu buatnya las roti itu, terakhir roti itu kecil, tapi ini banyak pisahannya jadi aku buat besar. Selanjutnya aku mau masak telur dulu ya. Aku mau merebus telur buat anakku nanti. 2 telur guys. Masakan yang aku masak tadi sudah aku letak di sana ya guys. Dan nanti kalau bapak mertua sudah datang, tinggal menyajikan makan buat beliau. Dan ini aku mau menyapu ini dulu. Itu masih masak, belum matang ya telurnya. Dan ini juga ada susu sapi murni ya guys. Jadi kami itu mengambil susu murni ini setiap sore setengah kilo, dan nanti dibayarnya kalau sudah 1 bulan gitu ya. Kalian sering bilang atau sering tanya ya, penasaran gitu, kenapa kak nggak pernah pakai sendal kalau di dalam rumah? Karena
rumahnya kakak kan maaf terbuat dari tanah gitu ya, pertanyaan dari kalian. Di sini aku jawab ya guys, karena di tempat ini, di tempat masak atau dapur atau pawon yang biasa kalian panggil di Jawa gitu ya. Jadi ini tuh tempat bersih ya guys, tempat bersih yang buat masak gitu. Jadi kalau ada orang datang ke pawon ini tidak boleh memakai sendal seperti itu ya. Semoga jelas ya guys. Susunya itu dimasak sampai matang. Tandanya sudah matang itu susunya naik ke atas gitu ya. Bludak guys kalau bahasa Jawanya. Dan sudah, aku mau matikan dulu. Dan selesai ya, aku sudah selesai masak.